Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Hadi Hermawan, asal Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya kuliah di IAIN Surakarta, program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa kunci menjadi motivator sukses dan keren. Yaitu sebenarnya ada beberapa kunci. Akan saya berikan di video kali ini. Yang pertama, jangan batasi diri. Di jangan batasi diri yaitu, misal saya punya keinginan untuk berbicara di depan umum, menjadi pembicara atau narasumber, itu ya jangan dibatasi. Kita buka selebar-lebarnya. Siapa yang mau, ya diterima aja dulu. Itu salah satu kuncinya menjadi motivator yang keren suatu hari nanti. Di jangan batasi diri yaitu ada 7 poin. Yaitu jangan sampai menyerah di awal. Maksudnya yaitu, misal saya mau memulai apapun yang baru, jangan saya menyerah di awal. Sebagai contoh, saya mau menjadi seorang motivator. Di awal saya nggak mau nih ngeluarin biaya untuk sekolah motivator sana sini, untuk mencari ilmu, membeli buku terkait motivator yang sukses atau buku apapun itu yang terkait tentang motivator, public speaking. Yaitu sama saja saya menyerah di awal. Saya mimpinya menjadi seorang motivator muda kelak di umur ke-25, amin ya Allah. Tapi saya saat ini tidak ada usaha apapun. Ya sama aja saya cuma mimpi. Sama aja saya cuma mimpi bodong saja. Cuma mimpi yang besar tapi usahanya nol atau bahkan minus, tidak ada sama sekali. Yang kedua, bakar semangat diri sendiri. Apa sih maksudnya bakar semangat diri sendiri? Kalau saya sendiri menafsirkan seperti ini. Bakar semangat diri sendiri. Jadi kan saya nih punya semangat, mau jadi seorang motivator. Ya saya harus membakar semangat ini. Bagaimana sih cara kita menjadi motivator? Yaitu caranya kita membeli buku, mengikuti kelas pelatihan motivator. Salah satunya ya di 7 hari kelas jago bacot yang diselenggarakan oleh Kak Ilham atau yang dipelopori oleh Kak Ilham sang juara. Itu sebenarnya sudah nilai positif kita, sudah di atas orang yang belum mau menjadi motivator. Ibaratnya ada kelas, kita sekarang sudah di kelas 2, tidak mungkin di kelas 1 lagi karena kita sudah melangkahkan kaki di 7 hari jago bacot. Yang ketiga yaitu Anda keren, Anda juara. Kalau Anda gak keren, mana mungkin Anda juara. Tapi jangan disalahkan ketika kalian masih di sekolah dulu, kalian tidak mendapat juara 1, 2, 3. Itu sebenarnya Anda belum keren. Karena apa? Anda belum mampu menduduki juara itu dengan diri Anda. Jadi gini, mungkin memang dulu saat saya sekolah itu memang saya belum menjadi juara, makanya saya belum keren. Namun sekarang saya ingin membuktikan bahwa saya ingin keren, makanya saya harus menjadi yang juara. Untuk yang keempat yaitu berdamai dengan diri sendiri. Yaitu ya tidak merasa bahwa diri kita itu bermusuhan. Maksudnya gimana? Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu WhatsApp saya ke riset. Padahal di situ banyak sekali, baik itu chat penting, sertifikat, maupun informasi seminar dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Namun saya sempat down selama beberapa jam
karena saya kaget, wah ya Allah, WA banyak yang belum dibuka, seminar belum diamanin, materinya belum dicatat, sertifikatnya belum diamanin. Ya, sempat sih menyesal saat itu. Namun akhirnya saya bilang kepada Kak Ilham, akhirnya saya diberi satu kata ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Jadi saya harus bisa berdamai. Biarlah yang berlalu biar berlalu. Nanti pasti akan ada yang lainnya lagi. Itu salah satu contoh berdamai dengan diri sendiri. Yang kelima yaitu dunia ini luas. Jangan anggap dunia Anda itu hanya sebatas rumah. Sekapling rumah, 2 kapling rumah, ataupun hanya 3 kapling. Jangan anggap hanya sebesar desa kalian, kecamatan kalian. Apalagi kalian berpikir hanya seluas kampus kalian. Dunia ini luas, bro. Kamu keliling aja belum tentu habis seumur hidup. Maksudnya apa? Jadi sekarang kita hidup di Indonesia. Ya, seterusnya kita bisa ke Jepang, ke Amerika, ke Perancis, ke Brazil, atau ke Rusia, atau ke Italia, atau kemanapun. Itu saya rasa seumur hidup itu belum tentu bisa. Kecuali bagi orang-orang yang tertentu, orang-orang yang punya biaya yang dapat langsung lemparkan diri dari Indonesia ke Malaysia, ke Jepang, kemanapun. Yang keenam yaitu data internet plus semangat Anda harus unlimited atau tidak terbatas. Jadi ya, data internet dan semangat Anda ya harus tidak terbatas. Kalau semua itu terbatas, ya berarti sama aja itu keinginan Anda menjadi motivator itu ya terhalang oleh semangat Anda sendiri, data internet Anda sendiri. Jadi ya bagaimanapun bisa kalian tetapin. Mungkin bagi saya sedikit berat kata ini, apalagi data internet. Mengingat saya hanyalah orang yang biasa-biasa saja yang hidup sederhana. Bukan orang yang berlimpah harta maupun yang punya segalanya yang minta A, minta B langsung diturutin oleh orang tuanya. Yang ketujuh yaitu sadar diri sebelum dibully. Jadi sadar, oh saya itu lemah kalau diajak serius. Jadi saya harus sadar, mulai belajar untuk serius, mulai belajar menghargai orang, menghargai pendapat orang lain, dan diam kalau tidak ada pembahasan yang penting atau berbicara yang tidak penting. Jadi saya harus bisa sadar diri sebelum saya dibully oleh orang. Itu merupakan salah satu kunci menjadi motivator. Kunci menjadi motivator yang kedua yaitu menjemput impian dengan cara yang gila. Yang ilmu yang saya dapatkan dari Kak Ilham di 7 hari jago bacot, yaitu disingkatnya oleh beliau yaitu DREAMS, yang terdiri dari 6 huruf, yaitu DREAMS. D, datangilah Tuhanmu. Maksudnya apa? Ya, kita beribadah bisa istiqomah, tidak meninggalkan amalan-amalan yang wajib, bahkan bisa melaksanakan amalan yang sunnah. Itu merupakan kunci yang diterapkan oleh Kak Ilham, yaitulah datangilah Tuhanmu, atau malam-malam sholat tahajud, puasa rutin Senin Kamis, atau puasa Zawud, dan lain-lain. Yang kedua, rangkullah orang tuamu. Maksudnya apa? Yaitu jika kita saat ini masih biasa-biasa saja, maka rangkullah orang tuamu. Kita ajak untuk sukses ke depannya. Jangan kita sendiri yang bergerak sukses namun orang tua kita tinggalkan. Sekarang banyak yang anaknya sukses, muda, kaya raya, yang hidup di tengah kota, di rumah mewah, bergelimang harta, namun orang tuanya ditinggal di sebuah desa, di pelosok desa, di rumah rakyat yang jauh dari orang-orang, yang hanya hidup berdua saja.
Di mana sih hati nurani kalian kalau kalian mau itu? Maka kenapa Kak Ilham bilang, rangkullah orang tuamu. Misal saat ini di dalam kesedihan, ya kita rangkul bagaimana dalam satu keluarga kita dapat bersama-sama dalam keluarga. Kelak kita sukses, orang tua juga akan bangga. Oh, kita sukses meskipun orang tua kita dulunya biasa-biasa saja, namun karena kita sendiri yang ingin sukses, maka orang tua dapat bangga melihat kita sukses. Yang ketiga, eksiskanlah gurumu. Kita hidup di sini atas bimbingan oleh guru. Entah itu guru di dalam rumah, yaitu orang tua kita, bapak ibu kita, guru di masyarakat, yaitu orang-orang yang diberikan amanah oleh pimpinan, maupun di kampus yang diajari oleh dosen maupun yang di sekolah, yaitu yang diajari oleh guru-guru. Kenapa kita eksiskanlah gurumu? Karena eksiskanlah gurumu itu merupakan kunci Kak Ilham sebagai motivator muda saat ini itu, karena beliau masih selalu mengeksiskan guru-gurunya, entah itu gurunya yang masih hidup maupun yang sudah tiada saat ini. Yang keempat, anggaplah sahabatmu. Kita hidup di dunia ini sebenarnya banyak sekali teman, banyak sekali sahabat, tapi teman itu lebih menyakitkan daripada sahabat kita. Mungkin gini, teman itu hanyalah datang di saat kita mendapatkan kesenangan, misal rezeki nomplok, dapat uang 1 miliar atau apapun. Teman pasti akan berbondong-bondong mendekati kita, membaik-baikan kita supaya mereka juga dapat hidup enak, atau dapat makan atau apapun itu yang sifatnya enak, tidak membuat mereka susah-susahan. Namun ketika kita tidak punya apa-apa, teman-teman gitu pasti akan menghilang, entah berbagai alasan. Ada yang bilang secara mentah-mentah atau secara terang-terangan, kamu nggak punya uang, kamu nggak punya ini, kamu nggak punya ini. Tapi ada juga yang alasannya, aku kemarin sibuk, aku kemarin gini, aku kemarin gitu. Sebenarnya itu hanyalah alasan untuk menghindarkan dari dirimu supaya kamu tidak sakit hati mendengarnya. Yang kelima, yaitu militansikanlah dirimu. Jadi militan, mungkin di kata militansikanlah dirimu ini saya belum bisa menjelaskan kepada kalian. Akan tetapi setidaknya nanti kalian akan diterangkan langsung oleh Kak Ilham. Jadi jangan lupa untuk tanya ke beliau, apa sih militansikanlah itu? Apa sih kata militan itu? Tanyakan saja kepada beliau. Beliau pasti akan menjawab kalau tidak sedang sibuk. Yang keenam, yaitu sinergikanlah lingkunganmu. Maksudnya apa? Ya kita bekerja sama dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak pilih-pilih lingkungan ini baik, lingkungan ini buruk, dan lain-lain. Itu tadi ada 2 kunci menjadi motivator. Sebenarnya masih banyak lagi kunci yang lain, namun akan saya sampaikan di lain waktu. Saya sebelum mendapatkan info bahwa Kak Ilham membuat grup 7 hari jago bacot ini secara percuma atau secara gratis, tidak bayar, itu sebenarnya saya menganggap kelas receh, cuma 7 hari aja jago bacot. Pernah aku bilang gitu. Tapi setelah saya mendapat ini, nendang habis, sumpah nendang habis di diriku. Soalnya apa? Karena kelas 7 hari inilah saya mulai menemukan perubahan di diri saya. Akhirnya setelah 7 hari jago bacot ini selesai, dan ada tawaran untuk
kelas jago bacot full selama 30 hari, maka saya itu sempat berpikir panjang, apakah saya harus ikut ini ataupun tidak. Itu saya sempat berpikir panjang. Akhirnya setelah saya mencari jawaban atas pertanyaan saya memutuskan untuk ikut di kelas 30 hari jago bacot. Masya Allah, sungguh tidak terduga pertemuan saya dengan Kak Ilham membawa sebuah perubahan di dalam diri saya. Yang 19 tahun yang lalu saya tidak bisa apa-apa, yang istilahnya hanya biasa-biasa saja, mengalir seperti ranting yang hanyut di dalam sungai. Akhirnya sekarang saya sudah mulai berubah. Yang dulunya saya hanya bisa ikut di apa yang sedang terjadi, sekarang saya sudah berubah. Sebagai contohnya, salah satu yaitu saya saat ini sudah mulai menulis. Itu sebenarnya bukan kebetulan, karena saya mulai tertarik di dunia kepenulisan itu sejak bulan Maret tahun 2020, di mana di saat corona sedang melanda. Dan ternyata bulan Mei kemarin saya ditemukan oleh Kak Ilham. Saya bertemu oleh Kak Ilham di dalam sebuah grup, yang dimana di grup itu saya diajari bagaimana sih cara menjadi motivator keren. Dan itu menjadi semangat saya dan menjadikan energi saya pulih kembali, bahkan bisa berlipat-lipat dari yang dulunya hanya 50, sekarang 100, jadi 200, 300 ribu, bahkan 1 juta. Mungkin saya akan bangga jika dapat bertemu dengan Kak Ilham di dalam suatu forum, baik di kota saya maupun di kota manapun. Semoga saja Tuhan mengizinkan saya bertemu dengan Kak Ilham secara langsung. Mendengar saja lewat media sosial aja sudah bikin hati seperti ini, apalagi saya dapat bertemu langsung. Semoga saja saya dapat bertemu Kak Ilham. Semoga saja secepatnya, amin. Bagi kalian, janganlah menganggap sebuah acara itu jelek kalau kalian tidak memasukinya. Karena apa? Banyak orang yang menilai sesuatu itu berdasarkan covernya. Semisal sebuah judul buku itu, misal judulnya Baperan, dan covernya itu dibuat sangat jelek sekali misalnya. Ternyata itu awalnya bukunya bukan menjadi buku bestseller atau buku yang diminati banyak orang. Akhirnya setelah ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang menyempatkan membaca itu terus mempublikasikannya ke dunia luar, maka akhirnya ada yang berbondong-bondong membeli buku itu sehingga akhirnya menjadi bestseller. Itu hanya contoh, belum terjadi saat ini. Namun semua itu akan terjadi jika usaha kita yang kuat. Sedikit ucapan terima kasih kepada Kak Ilham dan seluruh tim penyelenggara kelas 7 hari jago bacot. Semoga ilmu yang Kak Ilham sampaikan, yang Kak Ilham berikan, yang Kak Ilham kasih kepada saya dapat bermanfaat bagi saya. Semoga Kak Ilham selalu bahagia, selalu sehat, saat ini sampai suatu hari, sampai waktunya. Amin ya Allah. Ya Allah, semoga Kak Ilham dapat, ya Allah, semoga Engkau dapat mempertemukan saya dengan Kak Ilham ya Allah. Ya Allah, amin ya Allah. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam juara, salam keren.